Assalamualaikum. Oke, hari ini aku mau cerita tentang pengalamanku ambil rumah di Gria Family 4 Cibitung. Awalnya aku tahu rumah Gria Family 4 Cibitung ini dari YouTube. Tadinya aku mau nyari rumah subsidi yang ada di Bekasi, yang jaraknya itu nggak jauh dari tempat kerja suamiku di Cakung. Jadi pas di kolom pencarian itu aku ketemu dengan channelnya Patris yang kebetulan masarin rumah Gria Family 4 Cibitung. Nah, dari situ aku mulai kepoin YouTube-nya Patris, dan selain kepoin YouTube-nya Patris, aku juga nyari rumah subsidi yang lain selain di sini. Jadi ada beberapa rumah subsidi yang ada di Bekasi yang aku kepoin juga. Tapi tiap kali nyari rumah subsidi yang di Bekasi itu aku selalu balik lagi ke channelnya Patris. Ya udah, aku dari situ mulai kepoin sampai mengikuti survei serentak yang diadakan Patris. Nah, ini pertama kalinya aku ke Gria Family 4 Cibitung, dan di sini yang sebelah kanan itu masjidnya lagi proses pembangunan. Ini aku kesini sekitar bulan Juli 2021, dan kali ini aku mau lihat rumah contoh yang ada di sini. Kita yang udah di sini dalam Pak, kedalaman 1,5 rata-rata kan ya sampai 1 meter rumah subsidi udah lumayan dalam. Kita udah floor juga, dan kita double dindingnya juga. Nggak cuma antar rumah samping Bu, antar rumah belakang juga kita udah double dinding juga lumayan. Untuk listrik kita 1.300, kita juga udah ada saluran air ke belakang, jadi nggak usah ngebobok lagi. Biasanya kan harus ngebobok dulu, itu kan lumayan mahal ya. Itu udah ke belakang. Jadi set kita juga pakai set Jotun, terus pintu juga pakainya pintu jati. Jarang banget rumah subsidi pakai pintu jati. Masuk. Nah ini Pak, keramiknya ini ukuran 40 x 40. Biasanya kan kalau rumah subsidi 30 x 30, ini udah bermotif. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini kamar tidur utama, kamar tidur anak-anak. Terus juga kita belakang udah kita tembok, biasanya kan cuma ngeblong doang. Kamar mandi juga udah di belakang, jadi nggak usah ngindarin. Kamar mandinya juga udah ada baknya, biasanya kan cuma keran doang. Jadi kalau untuk spesifikasi lumayan sih Bu. Iya, kita kayak gini banget dan untuk lihat Bu. Oh, itu buangan apa sih Pak? Itu bak kontrol. Jadi pokoknya kan tiap rumah harus ada saluran masing-masing. Jadi kalau air hujan itu tinggal ngasih paralon ke bawah, nyambung sama kamar mandi, langsung ke belakang. Itu udah ada ke belakang? Udah apa ke depan maksudnya. Iya, enggak. Terus pintunya juga pintu jati. Lagi promo pintu jati. Tapi ini pintu jati dapat semua. Pokoknya yang akan sampai Desember ini semuanya masih tetap dapat jati semua. Nutup aja rata-rata di perumahan lain itu di atas 30, nutup belakang AC juga diisi, BTN saya juga diisi. Gitu. Silakan, ada yang tanyakan. Cash itu ada rumah tetap sama 168, cuma kan belum all in surat-surat.
Nah, surat-surat UDSHM itu kenanya. Nah, seperti inilah rumah contoh yang ada di Gria Family 4 Cibitung yang posisinya itu ada di dekat masjid. Untuk blok baru yang ada di gate 2 itu nggak ada sekatan. Karena ini rumah contohnya ada di gate 1, makanya ini ada sekatan. Di blok baru itu dibikin los karena di sini rata-rata banyak yang ngelos rumahnya. Setelah lihat rumah contoh, biasanya Patris ngajak keliling untuk ngelihat langsung rumah yang ada di sini. Nah, ini kami mulai keliling mau lihat rumah yang dipasarkan di sini. Waktu aku ngelihat video lama ini, aku baru ngeh kalau aku udah menuju ke arah rumahku yang sekarang. Nah, ini dia blok C, tapi pembangunan untuk blok C ini sampai dengan C5. Sama bi tipenya bi 30-60 di blok B. Udah banyak yang ini yang empati. Apa? Di depan ini. Iya. Ya. Ibunya apa bapaknya? Sulis. Masa? Yang mana sih? Yang ada ini kan baju hijau? Iya. Masa? Orang Jawa juga gitu. Kayaknya. Pas aku kesini, untuk masjidnya tuh masih kerangka begitu. Dan ini area kudanya juga masih diuruk tuh tanahnya. Tadinya aku nggak tahu kalau yang kerangka itu bakal jadi masjid. Aku pikir itu jadi gedung serbaguna. Ternyata setelah aku kesini lagi, masjidnya itu udah mulai proses pembangunan. Nah, ini aku kesininya tuh tahun 2021 di bulan Juli. Ini aku diajak keliling menuju E dan F. Karena waktu itu yang dipasarkan bloknya adalah blok E dan F. Ini aku lagi di blok D. Ini kalau box F-nya 260. Kalau yang standar kan 181. Kapling strategis ini seperti ini Pak, ini kan 8 meter lebih luas, nah itu ada tambahan sekitar 3-5 juta. Jadi dikena kapling strategis itu kalau yang jalanannya lebih luas seperti ini. Kalau tadi kan 6 aja udah. Tambahan itu per meter apa? Enggak, itu udah enggak hitungan, cuma karena depannya lebih luas itu aja. Jadi nggak hitungan banget 3 meter karena bukan dimiliki, karena tetap kita timur. Ini seperti kan 8 ya. Ini nanti di blok E1, 2, 3, 4 nanti ke sana sampai E10. Ya.
lagi di blok E menuju ke blok F. Dan yang sebelah kanan itu ternyata jadi playground antara E dan F. Dan ini jalan menuju ke blok F dan ini masih dalam tahap pembangunan untuk blok F-nya. Jadi kelebihan kita walaupun rumah belum jadi, kita udah bikin jalannya dulu. Kalau rumah lain kadang 1 tahun dari akad jalan belum jadi. Kenapa? Karena kita itu yang bangun itu bukan kontraktor, tapi tetap developer. Jadi pasirnya itu pasir hitam, bukan pasir coklat. Pasir coklat itu kelihatan, batakannya pasti warna coklat. Ya, tanah, tapi kayu awal. Semuanya putih, nggak bisa. Jadi insya Allah dari blok E5 sampai selanjutnya itu kita pakai pasir semua. Update-nya. Cuma kalau yang udah dapatnya di blok, nah seberang jalan desa itu ada 10 hektar lagi karena udah kita bebasin. Berarti ada 700-an rumah lagi kalau 10 hektar itu. Setelah survei serentak itu aku mulai ngumpulin berkas. Dan aku lumayan lama untuk ngumpulin berkasnya karena banyak kekurangan yang ada di berkas itu. Jadi aku harus bolak-balik untuk fotokopi dan cross check sama Patrisnya via WA. Jadi aku nggak perlu bolak-balik ke marketing untuk kelengkapan berkas. Dan setelah berkasnya itu lengkap, tadinya aku mau langsung nyerahin ke Pak Trisnya, tapi kebetulan pas itu aku kena cacar dan itu menunggu lagi sampai dengan seminggu. Ataunya setelah aku sembuh, anakku ketularan dua-duanya, jadi dipending lagi untuk nyerahin berkasnya. Jarak dari aku survei sampai dengan aku nyerahin berkas itu ada waktunya itu selama sebulan. Jadi pas aku kesini lagi itu tanggal 10 Agustus di 2021. Dan ini aku jalan menuju ke marketing karena aku udah lengkap berkasnya dan aku udah janjian sama Patris untuk nyerahin berkasnya. Ini aku jalan dari arah Sumberjaya menuju marketingnya. Pas pertama kali aku kesini, dari mapnya itu ngarahinnya ke arah Sumberjaya. Padahal kalau dilihat dari sekarang, jarak rumahku ke marketing itu kalau lewat Sumberjaya itu malah kejauhan. Ini karena kami nggak tahu jalannya, makanya kami balik lagi ke sininya tuh lewat Sumberjaya.
sini aku lagi cross check berkasnya lagi sama Patris. Jadi setelah via WA untuk cross checknya udah lengkap, jadi di sini di cross check lagi untuk kelengkapan berkasnya. Berarti nanti tinggal nunggu WA dari saya untuk pemilihan. Setelah aku nyerahin berkas di bulan Agustus 2021, aku disuruh lagi menunggu untuk pemilihan blok. Dan aku dapat bloknya itu di bulan Oktober, karena di waktu sebelumnya itu aku nggak kebagian bloknya karena kurang cepat membalas WA dari Patris. Jadi waktu itu aku ditawarin di blok E dan F, dan ternyata pas aku balas WA-nya lagi, ternyata udah diambil sama orang. Dan ini aku akadnya itu di bulan Maret 2022. Alhamdulillah setelah beberapa lama menunggu dari bulan Agustus 2021, akhirnya aku akad di bulan Maret 2022. Ini lama karena aku juga menunggu kuota subsidi pemerintah di tahun 2021 itu, kuotanya itu udah habis. Jadi aku dapat kuota subsidi pemerintahnya itu di awal tahun 2022. Nah, ini aku mau cek rumahnya itu akhir Maret, karena sebelumnya aku belum pernah cek rumahnya dan aku juga nggak tahu posisi rumahnya itu di mana. Yang aku tahu kemarin pas survei itu akunya diajak keliling itu di blok E dan F. Ternyata pas aku lihat video lamanya itu aku udah di blok C cuma sampai C5, sedangkan aku rumahnya itu ada di blok C7. Dan ini aku menuju ke kantor marketingnya untuk ngambil kunci, sekalian mau cek rumahnya ada keluhan atau enggak. Dan pas aku kesini lagi ternyata gerbangnya ini udah jadi. Bagus ya gerbangnya. Soalnya pas aku kesini itu gerbangnya itu masih dalam proses pembangunan. Ini aku lagi nunggu Pak Adi untuk ngambil kunci rumahnya. Setelah dapat kunci, aku mau menuju ke rumahku, dan ini untuk pertama kalinya aku cek rumahku, dan aku juga nggak tahu posisi rumahku itu ada di mana. Aku kesini lagi ternyata masjidnya itu udah mulai rampung pembangunannya, karena di tahun kemarin pas aku lihat ini masih kerangka dan ini udah mulai jadi masjidnya. Ini aku mau masuk ke gangnya rumah aku, dan di sini udah banyak perubahannya setelah terakhir aku kesini. Ini aku lagi nyari posisi rumahku, karena dari pemilihan blok itu aku belum pernah balik lagi ke sini. Jadi pas datang ke sini lagi aku rada keder, soalnya ini udah banyak banget pembangunannya sampai ke belakang. Sedangkan pas aku survei itu pembangunan untuk blok C itu sampai C5, dan ternyata pas aku kesini lagi ini udah sampai ke belakang. Sebenarnya aku udah benar tadi untuk lurus lagi satu gang lagi, tapi karena aku masih rada ragu, jadi aku balik lagi nih di gang sebelum rumahku. Pas aku lihat bloknya ternyata aku salah gang, dan ini aku balik lagi keluar ke gang setelah ini. Dan ini gang menuju rumahku. Pas aku ngelihat gang ini ternyata di sini banyak yang lagi renovasi.
Alhamdulillah di sini banyak yang renovasi, jadi di sini bisa rame. Dan ini dia rumahku. Bismillahirrahmanirrahim. Mana nggak sih? Hah? Enggak nih bunyinya. Tuh. Ini tadi kan. Ditekenin dari atas tuh giniin nih. Enggak, emang itu tuh ditekan lagi. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kita buka dulu bang. Ini sendiri. Coba ini kamar abang. Nanti ada lampunya dulu. Iya ada wastafel. Tinggi ya. Mau belinya. Setelah cross check rumahnya, memang ada keluhan di temboknya itu. Jadi di temboknya itu ada retak-retak gitu. Dan untuk lantainya itu landai, jadi nggak rata gitu. Pas aku ke marketing, aku coba untuk ngasih tahu keluhannya, dan dari pihak marketingnya bilang kalau untuk dibenerin lagi itu harus nunggu sebulan lagi, nunggu antrian yang ada di listnya. Jadi karena aku pikir itu terlalu lama untuk benerinnya, ya udah aku langsung aja serah terima kunci. Dan setelah terima kunci, aku mulai ngecat rumah. Terus aku langsung ngebor, dan ini biaya ngebornya itu sekitar 1.200.000. Itu di luar dari mesin dan pipanya. Jadi sebelum ngebor itu aku beli mesinnya itu di Shopee sekitar 700 ribuan. Dan pas lagi ngebor ini aku disuruh bapaknya itu untuk beli pipanya, dan itu biayanya sekitar 250.000 di toko deket Gabus. Dan ini pas dibor, alhamdulillah airnya itu udah keluar banyak gitu, dan airnya bersih dan gak berbau. Jadi walaupun di sini nggak dibor, airnya tetap keluarnya deres. Cuma takutnya kalau nggak dibor itu untuk jangka panjangnya, kalau yang di kiri kanannya udah ngebor, takutnya ntar nggak kebagian air. Jadi tahap setelah serah terima kunci itu aku ngebor air dulu. Dan untuk kedalaman septic tanknya itu udah dalam dari developer. Jadi di sini rata-rata untuk septic tank itu nggak perlu didalemin lagi karena udah dalam. Dan ini aku foto di depan rumahku bareng anak-anak. Setelah ngebor air, tahap selanjutnya aku ngecat rumah dan nguruk tanah di depan dan di belakang. Jadi waktu itu informasi untuk nguruknya itu aku kurang banyak ya. Aku taunya dari orang yang pernah nguruk. Katanya untuk nguruk depan belakang itu butuh 2 mobil bak yang kecil. Jadi pas aku pesen, biayanya itu 200.000. Tadinya mintanya 300, tapi aku nego untuk di 200.
Pas satu mobil datang, ternyata untuk satu mobil itu bisa nguruk depan belakang. Terus aku bilang ke bapaknya untuk nggak ngirimin lagi satu mobil lagi. Dan aku nggak minta dikembaliin duitnya. Tapi pas malam itu dikirimin lagi tanah urukannya. Jadi di depan itu penuh dengan tanah urukan. Jadi hanya beberapa yang bisa aku pakai tanah urukannya. Sisanya aku kasih ke tetangga. Dan kabar sekarang kalau di gate 2 itu untuk nguruk depan belakang itu lebih mahal ya ternyata. Dan aku tahu itu dari temen yang ada di gate 2. Mungkin karena beda yang megang jadi beda juga biayanya. Oke, sekian dulu ya videoku kali ini. Semoga ceritaku ini bisa bermanfaat bagi yang lagi nyari informasi tentang Gria Family 4 Cibitung. Bagi yang mau tahu informasi tentang Gria Family 4 Cibitung, bisa tulis di kolom komentar. Semoga aku bisa menjawabnya. Dan makasih yang udah mengapresiasi channel ini ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.